Saya memiliki bukti bahwa ada salah satu komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara menerima uang atau transferan dari salah satu calon PPK yang ada di Kecamatan Lampung Utara. Yang mana ada yang memang tidak berdomisili dari daerah lain, tapi ditempatkan di kecamatan lain. Terkait polemik yang terjadi di KPU Lampung Utara dalam melakukan seleksi rekrutmen panitia pemilihan kecamatan atau PPK, ada indikasi cawe-cawe yang dilakukan oleh Ketua KPU Afrizal Ria alias Izal Gudel, Rabu 15 Mei 2024. Menanggapi keluhan yang diterima dari beberapa peserta seleksi PPK terkait cawe-cawe yang dilakukan oleh oknum komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara, mantan aktivis HMI Ali Ikrom akan serius menindaklanjuti keluhan peserta PPK yang merasa dicurangi oleh oknum komisioner dalam melalui tahapan rekrutmen PPK yang berlangsung beberapa hari lalu. Ikrom menjelaskan bahwa adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi calon PPK yang diselenggarakan oleh KPU Lampung Utara. Terlebih temuan di lapangan menguatkan indikasi tersebut. Adapun temuan tersebut diantaranya ada bukti transfer dari salah satu oknum yang dinyatakan lulus atau diterima sebagai PPK di kecamatan setempat. Ali Ikrom menghimbau kepada aparat penegak hukum atau APH dan DKPP untuk terjun langsung guna menindaklanjuti keluhan masyarakat, terlebih dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum komisioner KPU terjadi bukan pertama kali. Alasan tersebut di atas dikuatkan lagi oleh politisi Lampung Utara Romli. Menyikapi laporan yang diterimanya, Romli menegaskan agar hal-hal yang berpotensi menimbulkan ketimpangan bagi masyarakat luas agar dapat dievaluasi oleh pihak terkait. Bila perlu diberikan sanksi agar tidak terulang lagi polemik serupa di kemudian hari. Terlebih Lampung Utara akan menyelenggarakan pilkada. Diketahui hasil seleksi PPK telah diumumkan oleh KPU pada hari Rabu 15 Mei 2024. Dan dari hasil pengumuman itu juga ditemukan banyak kejanggalan. Pengumuman PPK KPU Kabupaten Lampung Utara, di mana dalam proses perekrutan PPK itu harusnya dilakukan dengan transparan yang menjunjung tinggi integritas KPU sebagai lembaga yang kita anggap independen. Nah, saya ada indikasi kecurangan-kecurangan dalam perekrutan PPK itu. Misalnya saja waktu pas CAT pertama kali dilakukan, ada yang nilainya tertinggi tapi dia tidak masuk dalam perekrutan setelah wawancara, tidak diterima sebagai PPK. Lalu yang kedua, ada yang lebih parahnya lagi. Saya memiliki bukti bahwa ada salah satu komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara menerima uang atau transferan dari salah satu calon PPK yang ada di Kecamatan Lampung Utara. Jumlah transferan itu sekitar 1.700.000-an. Ya, harapan ke depan kita minta KPU ini lebih menjunjung tinggi kualitas, integritas dalam perekrutan PPK ini. Jangan sampai ada cawe-cawe yang bisa menggagalkan atau menggugurkan orang-orang yang seharusnya layak menjadi PPK atau penyelenggara KPU Kabupaten Lampung Utara. Saya minta APH mengusut ada dugaan suap yang melibatkan salah satu PPK dan juga salah satu komisioner Kabupaten Lampung Utara. Saya setelah ini akan melaporkan juga ke APH. Terkait dengan adanya transferan itu, saya memiliki buktinya, saya memiliki riwayatnya, makanya saya akan laporkan juga ke APH untuk mengusut itu. Saya meminta juga DKPP KPU turun untuk mengusut ini. Ini sudah berlarut-larut, urusan perekrutan PPK, perekrutan PPS. Ini selalu ada cawe-cawe di belakangnya, di mana orang-orang yang seharusnya tidak ada kapasitas, tidak ada kualitas, itu
malah keterima daripada orang-orang yang memiliki kualitas, memiliki integritas, memiliki kapasitas. Itu tidak diterima oleh perekrutan ini. Nah, jadi saya sangat menyesalkan kejadian-kejadian ini. Salah satu lagi contohnya ada juga waktu pas tes CAT, ada salah satu calon anggota PPK, dia aturan jadwal hari Selasa bisa ditunda sampai hari berikutnya. Nah, itu kan sudah ada pilih kasih di situ aja. Apakah dalam perekrutan ini diperbolehkan seperti itu? Lalu indikator penilaiannya seperti apa? Indikator penilaian CAT berapa poin? Indikator tes wawancara berapa poin? Dan saya yakin juga tes wawancara itu, ketika kemarin di KPU itu, saya lihat hanya ada beberapa. Saya dapat menerima laporan dari kawan-kawan PPK yang tes, Bang, katanya, ini hanya 2 komisioner, katanya, yang mewawancarai. Katanya. Bang, ini hanya 1 komisioner mewawancarai. Nah, itu kan kita sangat menyesalkan tidak profesionalnya KPU dalam perekrutan PPK ini. Nah, saya berharapnya DKPP dan APH, aparat penegak hukum, dapat mengusut tuntas urusan perekrutan KPU di Lampung Utara ini. Ya, jadi saya memonitor proses-proses apa yang dilakukan oleh KPU dalam perekrutan untuk PPK yang ada di kecamatan-kecamatan. Saya juga banyak beberapa laporan kekecewaan daripada peserta yang ikut dalam seleksi, yang mana ada yang memang tidak berdomisili dari daerah lain tapi ditempatkan di kecamatan lain. Terus ada juga yang laporan ke saya saat dia tes atau tes tertulis atau ininya dia mendapat ranking pertama, tetapi setelah tes wawancara dia tidak diterima. Nah, ini kan menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi saya berharaplah kepada penyelenggara pilkada atau pemilu yang akan datang ini betul-betul selektif, betul-betul menjalankan regulasi yang sebenar-benarnya. Jadi saya juga menegaskan agar ketimpangan atau hal-hal yang menimbulkan polemik di masyarakat luas untuk pihak-pihak terkait dapat evaluasi, bila perlu diberikan sanksi yang tegas atas kekurangan, atas kelalaian apa, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang meluas khususnya di Lampung Utara. Saya minta dengan sangat kepada pihak terkait untuk evaluasi kembali atas perekrutan terkait para PPK yang ada di kecamatan-kecamatan dalam persiapan pemilu 2024 yang akan datang. Dari Lampung Utara, Agus Tiadatara melaporkan.